misalnya seperti Pak Surya Paloh, Bang Surya Paloh itu juga bagian dari yang menjadi apa namanya nih? Welcome back, selamat datang kembali di kelas. Welcome back, selamat datang kembali di kelas Jalan Baru Flores Timur. Yes, still with me, masih bersama saya Muhammad Hussein DB, yang Anda bisa memanggil saya dengan DB. Well, pada video sebelumnya saya menjelaskan secara detail tentang salah satu topik yang menurut saya I think that this is really important for Flores Timur. Saya kira ini sangat penting topiknya, maka saya buat dengan beberapa seri. Ada seri pertama, kemudian seri kedua. Apa itu? Topik kita tentang public speaking di kelas Jalan Baru Flores Timur. Di kelas sebelumnya saya menjelaskan tentang kenapa saya mengambil topik dan fokus terhadap salah satu hal penting di Flores Timur terkait dengan public speaking. Argumentasinya adalah saya melihat bahwa banyak anak-anak muda yang ada di Flores Timur itu masih kesusahan dalam menyampaikan pesan. Bahkan mungkin kita bisa kalkulasi ya 50% lebih begitu ya. Kenapa kemudian di Flores Timur itu banyak yang berkelahi, banyak yang menggunakan emosi, karena cara dalam menyampaikan pesan itu menurut saya stuck begitu ya, still stuck. That's why we all still have many problems ya, masih banyak problem begitu ya, masih banyak masalah yang kemudian kita hadapi. Tetapi apapun itu, Flores Timur adalah punya kita semua. Flores Timur bukan punya satu orang, bukan punya dua orang, bukan punya satu pulau, bukan punya satu ras begitu ya, tetapi Flores Timur menjadi kebanggaan kita semua. Kita harus menggerakkan semua kekuatan yang kita miliki, kita persembahkan untuk Flores Timur. Kita ingin Flores Timur itu, kalau di video saya sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ingin mengangkat indeks pembangunan manusia di Flores Timur itu lebih tinggi dari sekarang. Kalau sekarang indeks pembangunan manusia kita sekitar 62,89, masih berada di posisi yang ke-8 di seluruh kabupaten yang ada di NTT, dan kita masih berada di posisi 445 dari 514. Maka kenapa kemudian kita butuh mengurai satu demi satu, tahap demi tahap? Apa sih sebenarnya yang kita hadapi? Persoalan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sehingga kita punya daya dorong yang oke, punya imajinasi yang oke, menyusun langkah-langkah taktis yang lebih keren, kemudian mengajak semua simpul-simpul kebaikan yang ada di Flores Timur. Tokoh-tokoh mudanya saya yakin mereka punya kemauan yang luar biasa karena saya sudah membuktikan. That's why. Well, welcome back, masih kembali di public speaking begitu ya. Ini persiapan public speaking. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengantar public speaking, kenapa kemudian argumentasi soal public speaking, kenapa tema tentang public speaking, kenapa kemudian ini bisa berjalan dengan baik, dan saya berkeyakinan ini sebagai solusi gitu ya. This is the solution of our problem. Ini bagian dari solusi dari problem-problem kita, masalah kita, maka kita harus mengurai itu. Nah, persiapan public speaking apa itu? Ini bisa diadopsi oleh simpul-simpul yang ada di setiap desa. Oke, materi ini bisa silakan dipakai oleh aktor-aktor hebat yang ada di Flores Timur, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. Silakan saja ambil materi ini untuk menjadi bahan memberikan materi kepada anak-anak kita di sekolah atau di komunitas-komunitas untuk bisa dilakukan drill satu persatu sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi orang yang membanggakan gitu ya. Nah, apa sih yang dipersiapkan dalam proses persiapan public speaking? Di antaranya adalah mental.
Secara umum gitu ya, kita mental Flores Timur itu ya baik gitu ya, baik sudah pastilah begitu ya. Tetapi banyak saja masyarakat kita itu kan mentalnya bisa dibilang suka pemarah begitu ya. Maka butuh juga harus didrill, diajarkan bagaimana caranya menyampaikan pesan gitu ya, dipersiapkan mentalnya. Apa itu? Kalau kita mau muncul atau kalau kita mau berbicara di depan publik itu kita persiapkan betul. Ya oke, saya mempersiapkan mental saya, fisik saya kemudian oke begitu ya. Saya minum air yang baik begitu ya, mempersiapkan kondisi saya yang sehat. Kemudian persiapan pakaian saya yang oke juga. Kemudian bila perlu siapkan waktu yang lebih cukup begitu ya. Kalau misalnya acara dilakukan jam 9, Anda sudah setengah jam sebelumnya itu sudah berada di tempat acara. Supaya apa? Supaya Anda lebih enak kemudian bisa melihat audiensnya, bisa melihat ruangannya begitu ya. Nah, mempersiapkan mental itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan fisik. Nah, fisik kita harus sehat. Bila perlu gerak-gerak begitu ya, gerak-gerak badan kanan kiri begitu ya. Kemudian gelengkan kepala sedikit-sedikit. Untuk apa? Supaya kita lebih rileks. Bahkan tarik napas yang dalam kemudian keluarkan pelan-pelan. Itu bagian-bagian dari persiapan kalau kita misalnya mau berdiri, mau menyampaikan sesuatu atau ingin memberikan ide dan gagasan di ruang publik. Kemudian kita yang paling penting adalah mempersiapkan materi. Ini setelah kita merangkai bagaimana public speakingnya, lalu kemudian kita siapkan mental kita, kemudian kita persiapkan fisik kita, dan yang paling penting adalah kita siapkan materi. Ini saya garis bawahi seperti ini, seperti awan, supaya lebih bagus. Kenapa kita harus mempersiapkan materi? Karena materi itu bagian yang sangat penting bagi kita. Misalnya begini, Anda diundang menjadi pemateri di sebuah seminar kecil begitu ya. Atau sebut saja misalnya di desa, Anda diminta untuk menyampaikan sesuatu. Maka persiapkan betul apa sih yang mau Anda sampaikan. Bila perlu, tanya sama orang-orang yang mungkin dianggap paham di desa itu. Tanya dulu sebelumnya, saya diundang menjadi pemateri di desa. Materinya tentang misalnya pemberdayaan masyarakat desa, atau materinya tentang misalnya bagaimana mendorong perbaikan komunitas yang ada di desa, atau misalnya materi tentang bagaimana cara menanam yang baik. Maka tanyalah kepada orang yang mungkin paham gitu ya, orang yang secara kualifikasi pengetahuan paham betul. Atau sekarang itu kita sudah punya fasilitas yang keren, silakan aja googling begitu ya, atau cari di internet bagaimana cara menjadi seseorang yang dianggap penting, lalu kemudian bisa menjadi sumber materi buat Anda. Sekali lagi, materi ini sangat penting buat setiap orang yang ingin menyampaikan pesan. Karena sering sekali banyak orang yang gagal untuk menyampaikan pesan hanya karena kekurangan materi. Banyak orang sekali gagal dalam menyampaikan pandangan, argumentasi, banyak menyampaikan informasi yang keren, tapi karena materinya ini kekurangan, kehilangan materi, maka dia sesungguhnya materi ini bisa kita bilang 80% mempengaruhi apa yang kemudian misi besar kita menjadi public speaker begitu ya, orang yang bisa berbicara di depan umum. Memang butuh latihan. Tidak ada yang instan di dunia ini, kita butuh tahap per tahap detail latihan. Tentu saya sangat berharap begitu ya, apa yang saya lakukan ini dari kelas Jalan Baru Flores Timur ini sebagai inspirasi, kemudian sebagai inisiator dalam menggerakkan tokoh-tokoh muda yang ada di Flores Timur untuk berbicara. Saya ingin mengatakan begini, saya buka kartu saja ya buat Anda yang mendengarkan ini, bahwa saya menyampaikan ini pun saya harus belajar dulu, kemudian menggali bagaimana caranya menyampaikan ini perlahan, sedikit demi sedikit, satu demi satu, dan saya coba untuk mulailah gitu ya. Misalnya kalau ingin menjadi public speaking, ajaklah teman 1-2 orang gitu ya, komunitas, kemudian Anda mau berbicara, tolong lihatkan saya dong, saya mau berbicara tentang misalnya tentang Flores Timur adalah kabupaten yang sangat indah misalnya begitu. Atau misalnya di Pulau Adonara menjadi pulau yang membanggakan, atau misalnya Pulau Solor misalnya menjadi pulau yang ikonik misalnya begitu. Atau Anda bisa bicara soal hasil alam yang ada di Flores Timur, bicara soal jagung, bicara soal kopra, bicara soal
kelapa, bicara soal palawija, bicara soal jahe, bicara soal kacang tanah, bisa juga disampaikan kepada teman-teman. Misalnya begini, oke, hari ini saya akan berbicara tentang hasil kacang tanah. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa tersampaikan? Undanglah beberapa orang petani-petani yang ada di sana. Anda bisa menyampaikan pesan itu. Oke, saya sekarang belajarnya tentang public speaking dan ingin bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya ingin mau menjadi public speaking, sehingga public speaker begitu ya, sehingga apa yang menjadi komoditas di sana, apa yang kita punya hasil-hasil di sana itu, saya bisa mengkampanyekan keluar gitu ya. Saya ingin bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini bisa diadopsi oleh masyarakat di sana dalam rangka untuk menyebarkan, mensiarkan begitu ya, memperluas apa yang kemudian kita punya itu sehingga bisa dilihat di publik. Orang mungkin bisa saja dalam proses memahami atau mengetahui informasi hanya karena aktor yang menyampaikan informasi itu keren, begitu ya. Ketika kita menyampaikan informasi itu menjadi keren, hasil alam kita adalah kacang. Nah, bagaimana caranya kita bisa memformulasikan bahasa yang keren, bahasa yang baik, lalu kemudian kita bingkai dengan kalimat yang pas, narasi yang keren, diksi yang baik, maka itu akan mendorong kita untuk kemudian memahami secara lebih detail. Oleh karenanya, sekali lagi, ini bisa diambil oleh tokoh-tokoh muda yang ada di sana untuk mempersiapkan persiapan public speaking ini. Kita bicara soal mental, persiapkan mental. Sekali lagi, ini tidak akan mungkin instan begitu ya, harus belajar betul dan harus telaten begitu ya. Meskipun misalnya ketika kita memulai menyampaikan ini kepada kelompok atau komunitas yang ada di Flores Timur, diawali pasti mungkin orang tertawa begitu ya, mungkin mengejek mungkin ya. Maka dalam video ini saya menghimbau kepada aktor yang mau belajar maupun masyarakat di Flores Timur bahwa kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita beri kesempatan kepada masyarakat di Flores Timur untuk belajar gitu ya, untuk mengambil peran belajar, karena dampak dari apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan Flores Timur. Memang jalannya panjang begitu ya, melalui jalan baru Flores Timur ini, kita tentu panjang perjalanannya, tahap demi tahap, langkah demi langkah, tapi kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini tentu menjadi jalan baik begitu ya, membuka kemudian mengurai apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Flores Timur yang bisa diketahui oleh orang lain. Maka kekuatan yang kita miliki itu terkait dengan potensi alam yang kita miliki, lalu kemudian kekayaan-kekayaan yang kita miliki, tokoh-tokoh hebat yang bersatu membuat simpul-simpul yang ada di pulau, yang ada di desa, yang ada di kelurahan atau yang ada di dusun, yang bisa mengambil peran untuk kemudian belajar dan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar tentang public speaking. Saya berkeyakinan ini kalau kita langkah ini, kalau kita jalan terus gitu ya, simultan terus satu demi satu, maka setahun ke depan, 2 tahun ke depan, paling lama 5 tahun ke depan, anak Flores Timur menjadi luar biasa dan bisa menghantarkan Flores Timur menjadi kabupaten yang sangat membanggakan dan bisa meningkatkan 1 soal pendidikannya, 2 soal kesehatannya, 3 soal ekonominya. Ini bagian penting dalam mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia kita yang masih berada di posisi 62,89 itu. Nah, maka saya sangat serius begitu ya untuk kemudian mendorong bagaimana kita untuk belajar tentang public speaking ini sehingga bisa mengurai, memberi dampak besar terhadap hal-hal lain. Di papan tulis ini saya sudah menuliskan beberapa hal. Jadi poin hari ini yang terkait dengan public speaking ini sebenarnya variannya banyak gitu ya. Variannya banyak, kemudian tahapannya banyak, kemudian step-stepnya, langkah-langkahnya juga banyak. Di antaranya misalnya kita bisa juga bicara soal pidato, kita bicara juga soal MC atau Master of Chairman, kemudian kita juga bicara soal moderator, kita juga bicara soal bagaimana memberikan presentasi, kemudian kita juga bicara soal vokal misalnya, kita juga bicara soal bahasa tubuh. Sekali lagi saya ingin menghantarkan Anda, saya pengen perlahan begitu ya, supaya anak-anak Flores Timur itu bisa mengambil tahap demi tahap, langkah demi langkah, dan bisa mengambil peran begitu ya.
Mungkin kadang kita terbata-bata melihat orang lain, kok dia sesukses itu sih berbicaranya, kok dia sehebat itu sih berbicaranya. Tidak ada pil begitu ya, tidak ada obat yang bisa kita minum langsung untuk kemudian kita bisa langsung berbicara dengan keren. Dia harus melalui tahapan, dia harus melalui langkah, dia harus melalui proses begitu ya, pelan-pelan. Jangan berkecil hati. Meskipun sekarang kita masih berada di posisi yang ke-8 dari kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di NTT, tapi yakinlah kalau kita mengurai satu demi satu, tahap demi tahap, saya berkeyakinan kita pasti bisa. Sekali lagi kita pasti bisa gitu ya. Kita pasti bisa untuk apa? Untuk mengurai dan memberikan rekomendasi terhadap perkembangan Flores Timur dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, memberikan perbaikan secara simultan, secara baik tentang hal besar yang kita miliki di Flores Timur. Nah, sekali lagi saya akan melanjutkan materi tentang public speaking ini dengan materi-materi yang lain begitu ya, yang ada di yang ada di papan tulis ini. Sekali lagi ini kita bicara soal persiapan public speaking. Ada 3 variannya, ada bagaimana mentalnya, kemudian bagaimana fisiknya, kemudian yang paling penting bagaimana materinya. Nanti saya akan melanjutkan materi yang lain. Sekali lagi semoga ini bisa diambil, ini bisa diadopsi, ini bisa dilakukan secara lebih simultan di setiap dusun begitu ya. Saya berkeinginan begitu ya. Di setiap dusun itu rame dengan public speakingnya, rame dengan komunitas-komunitas yang ini lahir dari komunitas public speaking. Ini lahir dari rahim sebuah dusun yang punya public speakingnya oke begitu ya. Nah, maka ini akan menjadi hal yang sangat monumental ketika kita memahami ini secara lebih baik. Sekali lagi untuk video ini sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan di tahapan berikutnya. Poinnya begini sekali lagi, Flores Timur bukan punya 1 orang, bukan punya 2 orang, bukan punya 1 suku, bukan punya 1 pulau, bukan punya 1 dusun, bukan punya 1 komunitas, tetapi Flores Timur punya kita semua. Kita berhak gitu ya, kita punya kewajiban mengangkat nama baik Flores Timur, kita punya kewajiban menggerakkan semua orang untuk kemudian masuk kepada gerakan masif dalam mendorong perbaikan Flores Timur yang lebih baik, tidak hanya di mata regional NTT, tapi juga di mata Indonesia secara umum maupun di mata dunia. Thank you for watching this topic, persiapan public speaking in Jalan Baru, Flores Timur. Thank you.